Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi, nah ini nih, dream come true lagi. Hari ini kita bakal bahas si Sahabat X12 Pro. Jadi sebenarnya dari dulu kita pengen banget nih nge-review si X12 Pro ini. Tapi karena harganya masih lumayan, jadi kita belum bisa belum bisa mereviewnya. Sampai pada akhirnya hari ini. Terima kasih buat sahabat Indonesia Official yang sudah mengirimkan X12 Pro ini untuk kita review. Mana nih barangnya? Coy, tolong barangnya. Gak dilempar gitu bangke. Pelan-pelan aja. Nah, lama. Ini dia, Sahabat X12 Pro. Jadi sebenarnya si Sahabat X12 Pro ini bukan produk yang baru sih sebenarnya. Dia tuh seangkatan sama E12 Ultra seingat gua. Cuman memang ya dia tipikalnya beda. Kalau E12 Ultra itu kan dia in-ear. Nah, ini yang half ear-nya. Bagaimana nih kira-kira si X12 Pro ini? Mari kita bongkar. Check it out. Eits, tunggu dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Bongkar Bro. Biar kita makin semangat bikin videonya. Ini dia, si Sahabat X12 Pro. Harganya itu dibanderol sekitar 500 sampai 600 ribu. Nah, apa aja nih yang bakalan kalian dapat kalau misalnya kalian beli si X12 Pro ini? Check it out. Yang pasti kalian akan dapat charging case-nya. Kemudian ada pasang earbuds-nya, ada kabel charger dari USB A ke USB C, ada dua pasang shark fin dengan warna yang berbeda. Ada yang bening, ada juga yang hitam nih. Kemudian kalian juga dapat pouch-nya. Keren lah, lumayan. Kemudian kalian akan dapat quick guide-nya, user manual, dan yang pasti kartu garansinya. Untuk built-in quality-nya, dia itu dari plastik sebenarnya. Tapi ini solid banget. Serius, ini solid banget. Baik si case-nya maupun si earbuds-nya. Ini kalau misalnya di case-nya itu nggak ada kasus kayak goyang-goyang si tutupnya yang biasa kita temui di TWS-TWS pada umumnya. Ini tuh nggak. Ini tuh udah lebih solid. Dan di si earbuds-nya sendiri, di bagian grillnya udah rapih. Biasanya kalau misalnya yang budget sih ya ini sih nggak yang budget-budget amat. Tapi biasanya tuh bagian grillnya dia gampang untuk ketekan. Jadi agak dekok. Kalau ini tuh nggak, dia udah kuat. Nah si case-nya, kalau misalnya kalian goyang-goyangin tuh, nggak ada suara kocak-kocak kayak biasa tuh nggak ada. Jadi ini udah bener-bener solid. Nice. Dia mengajarkan kita harus tetap solid. Meskipun hidup ini sulit. Alit 2021. Untuk beratnya sendiri, earbuds-nya itu sekitar 5 gram. Sedangkan berat totalnya itu ada di 56 gram. Dia bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Meskipun gua kesusahan, tapi bisa dibuka satu tangan. Nah, tuh, bisa dibuka satu tangan dan magnetnya kuat banget. Dia tuh nggak bakalan jatuh. Desainnya, ini sih simple banget. Gua seneng sama yang simple. Dia warnanya hitam semua kalau yang gue punya ini. Dia hitam semua. Kemudian di bagian belakangnya itu di bagian engselnya itu ada tulisan typo Sahabat di bagian silvernya. Kemudian ada lampu indikator di bagian atas dari si port chargingnya. Gue seneng nih sama yang punya lampu indikator di luar case-nya. Jadi kita nggak repot-repot lagi harus buka tutup si case-nya hanya untuk melihat berapa sih sisa baterai yang ada di case-nya. Ini tuh nggak perlu lagi. Mantap. Port charging-nya seperti yang udah gue singgung, dia sudah menggunakan Type-C, udah mantap. Kemudian untuk earbuds-nya itu mirip banget sama si E12 Ultra. Cuman bedanya kalau ini half ear, kalau E12 Ultra dia in ear. Nah, terus di bagian si earbuds-nya itu dia ada logo Sahabat nih, logo kudanya dia di bagian tombol di tengahnya. Kemudian ada juga lampu indikator di samping tombolnya. Buat desain si earbuds-nya sendiri sih gua nggak bisa bilang bahwa dia adalah tipikal desain yang low profile. Enggak. Kenapa? Karena ketika kalian pakai itu langsung kelihatan karena dia tipikalnya besar di telinga, jadi orang-orang bakalan notice. Ini tuh cocok banget buat kalian orang-orang yang senang jadi pusat perhatian. Apalagi pilihan warnanya dia tuh banyak banget. Ada yang warnanya plain, ada yang marble kayak yang kita punya ini. Dan serius,
Pilihannya banyak banget. Ada yang warnanya fantasi, ada yang dancer, ada yang starry sky, ada yang blooming, ada yang moonlight, atau kayak yang kita punya ini, ada yang flame. Itu baru dari yang kayak kita, marble. Belum dari yang plainnya. Nah, untuk warna plainnya dia itu cocok banget buat teman-teman yang lebih suka ke minimalis. Jadi ada warna black, red, blue kalau nggak salah. Ya tinggal disesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk fittingnya sendiri, nah ini yang perlu teman-teman tahu. Biasanya yang tipikalnya half ear kayak gini kan dia punya tangkai, makanya dia menggantung di telinga. Nah kalau ini tuh dia nggak punya tangkai, jadi dia benar-benar bersandar ke bagian belakang telinga. Untuk teman-teman yang baru awal menggunakan TWS dengan tipe seperti ini, itu pasti merasanya agak sedikit aneh, sama seperti gua. Gue nyobain itu kayak yang ini bingung nih, ngegripnya mau di bagian mana pada awalnya. Cuman setelah lama-lama kepake sih gue tahu selahnya. Oh akhirnya dia memang harus nempelnya tuh bagian belakangnya harus ditekan. Makanya biar dia ngunci. Nah cuman di sini masalahnya adalah ukuran telinga setiap orang itu berbeda-beda. Kalau gue kanalnya agak sedikit sempit, makanya dia bisa ngegrip. Kalau buat temen-temen yang telinganya agak besar, agak jebel gitu, jadi ya dia akan lebih susah untuk ngegripnya atau untuk ngegantungnya. Cuman kalau misalnya kalian makainya hanya dalam posisi diam, stay still kayak gue gini, nah itu tuh bakalan aman sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat geleng-gelengin kepala, buat joget-joget, atau mungkin buat aktivitas sport, gue sih kurang rekomen dia. Karena dia akan jatuh. Sepengalaman gue miringin kepala goyang-goyang dikit aja, dia udah jatuh. Tapi tunggu dulu. Jangan khawatir, karena dia kan punya si shark fin-nya itu yang ada dua warna tuh, yang bening, yang transparan, sama yang hitamnya itu. Nah itu bisa kalian pakai. Dan sepengalaman gua, setelah gua pakai, ya dia jauh lebih ngegrip. Cuman kemudian gua mikir juga, apakah setiap kali gua pakai, gua harus pasang copot si shark fin-nya? Soalnya kan kalau misalnya mau dimasukin lagi ke case-nya, ya shark fin-nya harus dicopot dong, biar dia bisa masuk. Kalau enggak, ya dia nggak bisa masuk ke si case-nya. Tapi ya udahlah, gimana lagi maksudnya ya, itu adalah sebuah option. Toh juga kan dapat pouch-nya. Jadi kalau misalnya kalian bawa si shark fin-nya, dia nggak bakalan hilang karena kalian bisa nyatuin langsung sama si TWS-nya di dalam pouch-nya. Oh ya, by the way, kalau misalnya ada yang nanya, Bang, gimana nih passive noise isolation-nya? Kalian kalau misalnya mau dapetin passive noise isolation lebih baik itu cari yang in-ear, jangan yang half-ear. Karena yang gua rasain suara luar itu masih tetap masuk di si X12 Pro ini. Jadi tidak sekedap itu. Chipsetnya sendiri dia menggunakan Realtek. Gua nggak tahu pakai Realtek yang mana karena gua nggak nemuin datanya. Tapi soal codec dia hanya menyediakan AAC dan SBC dengan Bluetooth 5.0. Well, untuk harga segini sih harusnya udah bukan cuman AAC dan SBC saja ya kodek yang disediakannya. Harusnya ada kodek-kodek lain. Karena sepengalaman gua, TWS dengan harga segini atau bahkan yang lebih murah, itu sudah bisa menyediakan kodek yang lebih lengkap. Gua nggak tahu sih, kenapa dia nggak ada aptX. Apakah karena dia pakai chipset Realtek dan bukan Qualcomm? Coba buat teman-teman yang tahu, boleh deh bantu komen di kolom komentar di bawah ya. Cuma kerennya nih, si X12 Pro ini dia sudah bisa digunakan single use dan sudah terpisah. Jadi kalau misalnya kalian cuma pakai satu doang, terus ngeluarin yang satu lagi, itu tuh flawless. Cuman ada suara power on, tapi lagunya tidak ke pause. Keren. Drivernya dia 10 mm. Meskipun gua nggak tahu drivernya jenisnya apa nih, tapi seharusnya dengan 10 mm itu udah lumayan bikin suaranya nampol ya. Gahar gitu keluarnya, harus seperti itu. Tapi soal suara kita bahas di belakang. Si Sabat X12 Pro ini juga sudah dilengkapi fitur IPX5 water resistant. Jadi kalau misalnya kalian pakai kena keringat atau hujan-hujan kecil itu udah aman. Nggak usah khawatir lagi. Untuk baterainya sendiri di tiap earbuds-nya itu ada 60 mAh. Sedangkan di case-nya itu ada 750 mAh yang bisa ngecas earbuds-nya sampai 4 kali. Dan menurut gua ini baterainya udah lumayan gede sih. Dan setelah gua tes, iya, si earbuds-nya sendiri itu diklaim bisa ngenemenin kalian selama 6 jam mendengarkan musik. Tapi setelah gua tes, ternyata dia bisa 7 jam lebih nemenin kalian dengerin musik. Buat gua itu udah lebih dari cukup. Bahkan wow, 7 jam sampai kuping panas kalian tuh ngedengerin dah. Jadi kalau buat masalah baterai sih oke.
Tapi soal ketahanan baterai itu bervariasi. Gua ngetes dengan volume 50%. Kalau misalnya kalian pakainya lebih dari 50% atau bahkan menggunakan mic-nya sering teleponan, otomatis dia akan lebih cepat habis baterainya. Dan untuk ngecas si earbuds sendiri kira-kira butuh waktu 1 jam aja. Sementara untuk case-nya itu di 2 jam doang. Ya, untuk ngisi 750 mAh dalam waktu 2 jam menurut gua udah lumayan cepet sih. Untuk pairingnya gampang banget, seperti biasa. Tinggal kita keluarin si earbud dari case-nya, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device kalian, dan tinggal search aja. Nanti bisa connect kok. Untuk kontrolnya, itu dia masih menggunakan button, bukan touch sensor. Dan gue suka sama button. Dan kontrolnya menurut gue ini sudah lengkap banget. Check it out. Tekan 1 kali yang kiri dan kanan, itu untuk play, pause, mengakhiri, atau menerima panggilan. Tekan 2 kali yang kanan itu untuk next track. Tekan 2 kali yang kiri itu untuk previous track. Tekan 3 kali yang kanan itu untuk menaikkan volume. Tekan 3 kali yang kiri itu untuk menurunkan volume. Tahan 2 detik itu untuk voice assistant. Tahan 6 detik itu untuk power off atau mematikan. Dan yang terakhir, tahan 2 detik itu untuk menyalakan kembali. Untuk kontrolnya bener-bener responsif yang gua rasain. Gua nggak pernah ada masalah sama tombolnya si X12 Pro ini. Dan dia itu karena apa ya? Tombolnya tuh besar, jadi kalian tuh gampang operasiinnya. Kalian tuh bisa ngerasain gitu di tangan kalian. Ini tombolnya nemu langsung gitu. Jadi lebih mudah dan lebih apa ya? Dia juga clicky. Jadi feelingnya tuh neken tuh klik tek tek. Kalian tahu gitu. Bener-bener ngekliknya sekali, 2 kali, 3 kali tuh bener-bener kerasa. Dan bedanya yang half ear ini sama in-ear, kalau in-ear yang tipe button itu kan pasti kan ketika kalian mencet itu kerasa kalau si TWS-nya tuh masuk ke dalam gitu, ada tekanan di telinga kalian. Nah kalau half ear ini dia nggak terlalu kerasa kayak gitu, jadi buat gua sih mantap. Untuk koneksi sendiri itu diklaim 10 meter dan gua tes di rumah, ya gua keluar kamar, gua tutup pintu, ya suaranya udah mulai kerasa-kerasa, kemudian kehalangan tembok dan suaranya mati. Sisanya gue nggak menemukan masalah yang berarti antara konektivitas yang kanan dan yang kiri. Jadi dia udah aman, nggak kayak TWS-TWS yang lain yang pernah ada masalah. Dan kalau sudah pair, automatically pairingnya itu cepat banget. Ini gue suka dari dia. Dan dia sudah auto on dan auto off. By the way, mic-nya dia sudah dilengkapi dengan fitur CVC 8.0 atau Clear Voice Capture. Seperti apa hasilnya? Mari kita simak videonya. Oke guys, sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Sabat X12 Pro. Gimana nih kualitas mic-nya? Tes 1 2 3, 1 2 3. Yang connect ternyata hanya satu. Jadi mic yang aktif itu hanya satu, yang sebelah kanan karena dia yang aktif duluan. Jadi ini mana earbuds yang connect duluan ke device kalian, maka itu mic-nya yang aktif. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek tes 1 2 3, 1 2 3. Nah, mic-nya si X12 Pro ini kan dia sudah didukung dengan CVC 8.0. Nah, bagaimana nih kira-kira kalau misalnya kita teleponan di area terbuka? Kita tes dengan bantuan speaker di kita. Nah, sekarang ada suara ambient nih. Ada suara mobil di jalan, ada suara klakson. Gimana nih kira-kira? Apakah suara gua masih jelas atau justru ketutupan sama suara ambientnya? Tes 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3. Cek. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, seperti yang teman-teman udah dengar tadi ya. Jadi suaranya itu sebenarnya clear, jelas terdengar. Udah enak buat dipakai teleponan atau untuk meeting online. Cuman ketika memang kita pakai si ambient noise yang ada di studio nih, kita nyalain speaker, itu tuh suaranya jadi sedikit robotik. Tapi dia berhasil ngeblok suara ambience backgroundnya sih. Jadi suara gua memang lebih jelas. Oke. Untuk masalah latency, gimana nih? Kalau buat nonton YouTube sama Netflix sih, ya udah aman sih. Udah nggak ada delay. Gua nonton streaming drama Korea juga udah nyantai banget. Udah slow. Delaynya udah tipis banget. Udah enak buat dipakai. Tapi gimana buat main game? Masih tanda tanya. Kita tes sekarang juga. Check it out.
Nah, kayak teman-teman tadi barusan lihat ya, kalau menurut gua sih ini masih delay, meskipun tetap bisa dipakai sih. Cuman buat teman-teman yang lebih pengen nyaman dalam main game, lebih baik jangan pakai TWS, pakai yang kabel aja. Untuk kualitas suaranya, pertama kali gua cobain, gua langsung bisa bilang kalau ini tuh bukan diciptakan untuk orang yang bass head. Karena jujur untuk kualitas suara bassnya ini masih kalah dari si Fuplay yang bassnya lebih punchy. Bahkan jika kita bandingkan dengan kakaknya, si E12 Ultra, itu dia bassnya lebih lebih gahar lah. Kalau ini agak imut-imut dikit. Terus juga waktu awal gue cobain juga gue sempat ngerasain kalau high-nya dia tuh agak harsh, agak nusuk kalau misalnya kalian pakai di volume yang tinggi. Dan pada saat itu jujur gue ngerasain agak sedikit terganggu dan gak terlalu suka. Tapi setelah gue coba berhari-hari dan akhirnya menemukan titik fitting yang pas, suaranya karakternya jadi sedikit berbeda. Ya, memang TWS kalau misalnya dipakai di hari pertama itu kualitasnya pasti berbeda dengan beberapa hari karena harus ada waktu untuk burnout. Di beberapa hari setelah gua pakai, gua ngerasain itu jadi dia memang bassnya nggak terlalu yang punchy. Tapi kalau kalian dengerin kayak lagu EDM, ya low-nya lumayan dapet sih, meskipun nggak yang sengebit itu. Tapi memang sih, masalah sub bass itu kan agak penting ya kalau misalnya kalian dengerin EDM. Harus yang rumblingnya dapat gitu tuh harus yang enak. Nah kalau ini tuh nggak terlalu keluar, jadi nggak terlalu dapet masalah si rumblingnya. Ya kalaupun ada, kerasanya kayak pas aja sih, nggak yang gimana banget. Untuk mid-nya buat gua sih lumayan enak. Suara vokal baik laki-laki maupun perempuan ataupun itu instrumen itu terdengar jelas. Meskipun nggak sedetail itu, gua bisa bilang detailnya pas aja sih sebenarnya. Tapi tetap bisa dinikmati dengan enak. Untuk high-nya nih yang tadi gua bilang agak nusuk. Ternyata setelah beberapa hari gua cobain dan akhirnya gua turunin volumenya, itu tuh baru keluar kalau memang volume tinggi. Kalau kalian pakai di 50% ke bawah sih nggak nusuk si high-nya itu. Cuman kerasanya jadi sedikit airy. Untuk soundstage-nya sendiri dia itu kerasa agak luas ya. Nggak kayak TWS budget. Tapi gue nggak bisa bilang juga kalau si soundstage-nya luas. Jadi ya mid ke luas lah gitu. Nggak yang sempit tapi. Kesimpulannya, sahabat X12 Pro. Gue sih bisa rekomendasiin ini untuk temen-temen yang suka sama half ear dan pengen cari TWS yang lebih ke balance. Sebenarnya si X12 Pro ini kelihatannya jadi kayak versi budgetnya si sahabat Fuplay. Dia memang tidak sebagus Fuplay, bassnya juga tidak sekeluar Fuplay. Tapi let's say harganya lebih murah. Intinya buat teman-teman yang cari TWS half ear dengan karakter yang balance dan airy, sahabat X12 Pro bisa menjadi pilihan kalian. Tapi kalau pengen yang bassnya powerful, gue sih nggak nyaranin. Mending larinya ke sahabat Fuplay atau mending larinya ke sahabat E12 Ultra yang pasti nampol bassnya. Dan yang pasti, buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan karakter TWS yang in-ear, ya kalian harus menyesuaikan diri lagi ketika kalian pakai yang half ear seperti ini. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang detail, sorry kalau salah-salah, sorry kalau misalnya kurang lucu di video kali ini. Terima kasih yang udah support Bongkar Bro, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Bongkar Bro buat yang belum subscribe. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.